Halo Aries, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. General love reading, saya akan letakkan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Dan saya juga akan ambil apa kata-kata mungkin di sini, apa yang mungkin dia pikirkan, rasakan, past, present, future. Ingin dia katakan, sudah pernah terkatakan, sedang terpikirkan, kira-kira semacam itu. Ya, saya menyebutnya sebagai kartu cinta dan benci. Saya menuliskannya dari berbagai sumber dan mencampurnya antara cinta dan benci menjadi satu di situ. Dan setiap kalinya akan selalu bertambah, sehingga mungkin pada suatu hari nanti saya tidak bisa menshuffle-nya lagi karena akan semakin tebal. Baiklah, mari kita mulai. Hubungan yang tidak jelaskah di sini sedang terjadi? Tidak jelas karena apakah? Baiklah, sepertinya ada yang berjalan sedang tidak berjalan dan mungkin menimbulkan crash, error dalam hubungan. Walaupun di sini mungkin semoga tidak ada perasaan tinggal meninggalkan, tapi menjadi hubungan tidak jelas di sini. Baiklah, kita akan coba lihat. Seseorang di atas, atau apalagi yang ada di balik cerita Anda. Seseorang di bawah, ya, sedang ada yang merasa dibohongi, sedang ada yang orang yang ada di atas, saya rasa merasa dibohongi. Sementara orang yang ada di bawah, aku tidak membohongimu. Semacam itu. Orang yang ada di atas mungkin merasa kamu tidak memberikan perhatian padaku lagi. Orang yang ada di bawah, bukan aku tidak memperhatikanmu, tapi ada sesuatu yang menjadi prioritas bagiku. Tapi bukan berarti kamu tidak menjadi prioritasku. Mungkin ada kesibukan lain. Semacam itu. Okay. So, ada perbedaan di sini. Satu ke kanan, satu ke kiri, dan ya, menjadi keras hubungan ini. Tapi saya rasa sebenarnya dalam hati masing-masing ini ingin adanya perdamaian lagi. Ingin hubungan menjadi seperti baik-baik saja, seperti yang lalu. Saat ini mungkin beberapa dari Anda bahkan ada yang sedang dalam situasi tidak berkomunikasi. So, merasa mungkin di sini atas bawah sama-sama memiliki perasaan diabaikan oleh pasangannya masing-masing, mungkin tidak dianggap, tidak bernilai, tidak dipercaya mungkin oleh pasangannya masing-masing. So, saya rasa mungkin untuk hal seperti itu memiliki perasaan yang sama. Queen of Cups. Tapi dalam hati kecil di sini, ya saya tidak merasa untuk sesi ini ada niat tinggal meninggalkan. Justru niat untuk memperbaiki. Queen of Cups. Sudah menikah, sekalipun mungkin satu di dapur, satu di ruang tamu,
biasanya satu pulang jam 5 on time, kali ini mungkin pulang jam 9 karena mampir dahulu kemana, entah karena jenuh di rumah, bertemu dengan pasangan serasa gerah, mungkin seperti itu. Atau jika beberapa dari Anda ada yang komunikasi walaupun serumah. Untuk Anda mungkin yang belum menikah, ya, entah blokir-memblokir, entah satu dengan yang lain sama-sama kesal. Intinya semacam itu. But saling menyayangi, saling memperhatikan, masih ada hal-hal seperti itu. Jadi masih saling mencari tahu, masih stalking, masih tidak bisa melupakan. Pasangan ini masih tertanam di hati, mungkin semacam itu. Masih ada rasa cinta yang kuat dan tertanam di hati. Hanya saja mungkin di sini memang sedang crash. Okay? Ten of Pentacle, ada kestabilan yang ingin dijadikan lagi. Dan mungkin untuk beberapa dari orang yang ada di atas di sini sedang pula terfokus pada urusan keuangan, bisnis, karir, sedang menyibukkan dirinya di keuangan, bisnis, karir untuk beberapa dari mereka. Karena ya saya rasa di sini orang yang ada di atas memiliki kedewasaan yang cukup sehingga walaupun ada masalah dalam urusan percintaan, tapi dia tetap mengerjakan profesinya atau pekerjaannya dengan profesional, semacam itu. Dia bisa membedakan urusan pribadi dan urusan pekerjaan. So, dia orang yang cukup dewasa dan profesional di bidangnya, dan saat ini memang sedang sibuk dengan rutinitasnya, dengan pekerjaannya, walau hatinya sedang kacau. Okay. Dia sepertinya mungkin baik-baik saja, tapi ya itu karena dia seorang yang profesional. Bisa menghandle mana A, mana B, mana C, semacam itu. The Emperor. Orang yang ada di atas ini ada perasaan kesal karena kita membaca soal percintaan di sini. Dengan situasi yang terjadi, memang ada perasaan kesal, ada perasaan marah terhadap orang yang ada di bawah, selain merasa terabaikan dan semacam lainnya. Merasa kan ada sebuah ketidakjujuran. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat ketidakjujuran apa yang dimaksudkan oleh orang yang ada di atas, tapi mungkin dia hanya simpan dalam hati saja. Ada ganjalan dalam hati, dan hanya dia simpan dalam hati. Ada sesuatu mungkin yang terjadi di sini, di mana mungkin seharusnya dia mendapatkan permintaan maaf. Ya, seseorang nyata-nyata di sini mungkin melakukan sebuah kesalahan, dia merasa seperti itu, tapi dia tidak menyadari kesalahannya, dan parahnya lagi mungkin beberapa dari orang yang telah berbuat salah pada dia tersebut, dalam hal ini pasangannya, walaupun menyadari pasangannya ini mungkin berbuat salah, tapi tidak mengucapkan meminta maaf. Dia kesal di sana. Kamu sudah tahu kamu salah, tapi kenapa? Demi hubungan ini tidak mengalankah untuk mengatakan maaf. Di sini saya rasa orang yang ada di atas ini seorang yang, bagaimana mengatakannya? Dia
sangat memegang sebuah tata krama. Dia mungkin seorang yang memegang tradisi yang kuat atau tata kramanya kuat. Sehingga memaafkan itu, meminta maaf dan memaafkan itu adalah sesuatu yang cukup penting. Merupakan salah satu tata krama atau bentuk kebudayaan dia yang dia pegang, di mana itu cukup penting untuk dia, untuk dilaksanakan. Sebuah tradisi mungkin, atau yang memiliki nilai yang dia junjung tinggi. Memaafkan ini sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tata krama yang dia pegang dan nilainya cukup tinggi. Semacam itu. Dia sangat memegang tradisi untuk beberapa dari mereka. Sehingga sudah tahu salah, sesuai dengan tata krama, seharusnya mengatakan maaf. Tapi ini tidak dilakukan, dan itu membuat dia marah, kesal, semacam itu. Karena dia pun jika melakukan sebuah kesalahan dan dia mengetahui itu, dia akan melakukan permintaan maaf kepada siapapun yang dia merasa bersalah. Ya, tipe semacam itu. Dia punya kasih, punya cinta yang besar. Dia melakukan yang terbaik untuk hubungan. Dan dia pun di sini ingin mendapatkan hal yang sama. Sekali lagi, bukan pamrih, bukan seperti itu, tidak. But memang dia memiliki semua setidaknya berjalan seimbang. Dia menginginkan hubungan yang seimbang. Aku sudah melakukan yang terbaik, hendaknya aku pun layak untuk mendapatkan hal yang sama. Ya, mungkin orang di sini, orang yang ada di atas ini, orang yang kaku tapi lembut hati. Bisa juga semacam itu. Jika dia memiliki prinsip yang kaku, tapi dia seorang yang lembut hati, semoga bisa dipahami. Okay? Dan King of Cup, Knight of Cup. Seandainya pun di sini ada perkataan maaf dengan lapang dada, akan diterima dengan tangan terbuka, dan cairlah kembali suasana. Itu yang diharapkan mungkin oleh orang yang ada di atas dalam situasi yang tidak baik ini. Dan dia tetap berada di tempatnya. Ya, kaku namun lembut hati. Sementara orang yang ada di bawah, di sini mungkin lebih ke arah memiliki ego yang tinggi, memiliki gengsi yang tinggi. Ego di sini lebih ke arah gengsi yang tinggi untuk meminta maaf. Ya, maka wajar saja. Dan mungkin saya rasa di sini orang yang ada di bawah memang sudah menyadari, sebenarnya sudah menyadari ada sesuatu yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki situasi ini, entah apapun yang dimaksudkan, dan entah apapun, apakah permintaan maaf atau apapun yang dimaksudkan, yang intinya tujuannya adalah mencairkan suasana. Okay. Sementara orang yang ada di bawah menyadari ada sesuatu yang dia harus lakukan dan mulai untuk memperbaiki hubungan, tapi terbelenggu dengan ego, dan yang lebih ego tersebut adalah gengsi. Maka dia tetap kekeh dengan hal itu, dengan gengsinya. Justice, kenapa ada justice di sini? Dia rasa orang yang ada di bawah ini
Kamu sudah tahu bagaimana sifatku. Merasa seperti itu. Kenapa bukan kamu yang melakukan action dahulu? Ada pemikiran semacam itu. Jadi egonya tinggi di sini. Kamu sudah tahu bahwa aku sulit untuk meminta maaf. Padahal dalam hatiku pun kamu tahu ingin terjadi hubungan baik kembali. Kamu seharusnya mengalah dengan egoku, dengan gengsiku, dengan cara mungkin kamu melakukan yang menepuk-nepuk pundakku, atau mencairkan suasana dahulu, entah dengan bagaimana caranya. Ya, ada pemikiran semacam itu. Kamu sudah tahu sifatku yang kaku. Kamu di sini mungkin tidak mengarah ke bagaimana mungkin pembicaraan pernah dilakukan. Mungkin pernah terjadi di masa lalu situasi yang seperti ini dan kemudian pembicaraan dilakukan, kemudian melakukan evaluasi. Dalam komunikasi melakukan evaluasi dan ya mengerti situasi, sifat masing-masing. Maka orang dari bawah ini mengatakan mungkin ada pikiran semacam itu. Kamu tahu sifatku yang kaku dan sulit untuk meminta maaf. Maka harusnya kamu dong yang mengalah. Kamu dong yang melakukan sesuatu untuk supaya hubungan kita cair kembali. Sementara mungkin beberapa dari orang yang ada di atas berpikir, aku sudah banyak melakukan itu. Aku sudah banyak melakukan mencairkan suasana dahulu. Sekarang giliranmu. Terlebih kamu tahu. Situasi ini tercipta karena A, B, C, D, E, F, G, mu. Nah. Besar. Merindukan. Orang yang ada di bawah ini sangat merindukan orang yang ada di atas. But ya, kerinduannya dan egonya seiring sejalan. Bahkan mungkin keegoannya masih mengalahkan kerinduannya. Okay? So di sini bukan masih sayang tidak sayang, cinta tidak cinta. Perasaan itu masih besar. Baik atas, baik bawah. Hanya saja hubungan sedang error. Okay? So, seperti ini gambarnya. Ya, inginkan ada perdamaian kembali. Rasa itu masih ada, rasa itu masih kuat. Tetap ingin menjaga rumah tangga, mungkin sama-sama di sini. Sebenarnya ingin tetap menjaga rumah tangga utuh. Atau hubungan tetap utuh. Seven of Wands. So, ya, dia masih Eight of Swords. Dia masih menganggap dia terbelenggu dalam dirinya sendiri, dalam keegoannya sendiri, dalam kekakuannya sendiri. Dan ya, maka ini saya rasa sama-sama seperti yang atas pun sedang kaku di sini. Okay? So ini seperti perumpamaannya adalah rel kereta api yang bersama tapi sejajar, selalu sejajar seperti itu. Entah sampai kapan jika situasi ini dipelihara semacam ini, maka ya entah sampai kapan. Okay? Sejajar, beriringan, tapi tidak akan menyatu seperti itu. Kecuali mungkin di persimpangan, disatukan, ya barulah bisa
terjadi penyatuan. Itu pun jika apakah bisa juga dengan perumpamaan seperti itu Anda tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka memerlukan jembatan. Apakah seperti itu? Baiklah. Ini adalah kartu-kartu untuk berisi tentang isi. Ini adalah kartu-kartu yang berisi tentang hati dan pikiran dan perkataan seseorang, past, present, future. Kamu memiliki tempat istimewa dalam hatiku. Aku merindukanmu. Sejak kamu datang dalam hidupku, aku merasa ada yang hilang ketika aku tidak bicara denganmu, bahkan hanya untuk sehari saja. Kamu memberiku banyak alasan untuk tersenyum. Hati ini pernah hangat, tapi sikapmu membuatnya dingin. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.